Ini adalah mesin pembelah LCD atau sering orang sebut adalah separator LCD. Balik lagi bersama channel saya Hobi Ngoprek. Pada kesempatan video kali ini saya akan merakit sebuah mesin pemisah atau pembelah LCD touchscreen. Alat ini memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah untuk memanaskan bagian lem yang merekatkan bagian LCD dengan touchscreen agar pemisahan LCD dan touchscreen lebih mudah. Fungsi kedua adalah sebagai penahan atau holder agar LCD tidak terlepas pada saat kita melakukan pelepasan LCD. Fungsi holder berjalan karena alat ini memiliki alat vakum. Dan sebagai contoh alat vakum ini bekerja adalah LCD tidak terlepas pada saat saya menggoyangkan dan memiringkan alat ini. Alat ini juga selain fungsinya sebagai pelepas LCD touchscreen dan sebagai holder,
Di sini juga bisa untuk memanaskan kopi seperti ini ya guys. Jadi pada saat kita ngoprek-ngoprek tidak akan khawatir lagi kopi kita dingin ya sobat. Di sini sudah ada beberapa hasil pelepasan kaca touchscreen dari LCD-nya ya. Lebih hemat karena tidak perlu ganti satu set dengan LCD yang masih bagus. Ya sobat ngoprek, di sini boxnya sudah saya bongkar nih sobat. Untuk dalamannya seperti ini ya. Bahan yang saya gunakan adalah yang pertama boxnya. Ini lebarnya 15 cm dan untuk panjangnya 22 cm ya. Ini saya beli di Shopee, banyak ya sobat. Untuk tutupnya juga seperti ini nih, sudah saya lubangi ya sesuai kebutuhan, dan saya juga beri lakban anti panas nih biar panasnya tidak melelehkan tutup ininya ya, karena ini terbuat dari plastik. Lanjut, di sini ada elemen pemanasnya ya, seperti ini nih. Sudah saya beri juga lakban anti panas seperti ini. Ini ada 4 kabel ya, 2 kabel heater AC, dan ini untuk kabel sensor ya, kabel thermocouple, dan ini untuk lubang vakum udara ya. Lanjut, yang pertama adalah di sini ada terminal AC ya, 220 volt dari PLN langsung. Yang kedua adalah adaptor 12 volt. Yang ketiga motor vakum ya, pompa vakum. 4 saklar. Yang kelima adalah kontrolernya sendiri. Ini mereknya Potek MT20P, dan relay Potek ini sebagai saklar ya, saklar 12 volt untuk menyambungkan AC 220 volt. Dan ada beberapa baut seperti ini dan kabel jumper ya. Untuk diagramnya seperti ini ya sobat, dari kontrolernya. Ini ada 24 pin ya. Baris bawah sebelah sini nih, sebelah kiri ini adalah pin nomor 13 sampai pin 13 sampai pin nomor 24 ya. Ini untuk baris bawah, dan untuk baris sebelah kanan ini yang atas, ini 1 sampai 12. Yang saya pakai di sini aja adalah 1, 2, 3, 4 sama 11 dan 12 ya. Ini saya jelaskan sedikit untuk cara kerjanya. Pin 1, pin 2 itu langsung dari listrik PLN 220 volt ya. Ini nih, pin 1, pin 2. Untuk pin 3, pin 4 adalah kontrol output
kontrol output 12 volt ya, 12 volt. Jadi ketika temperaturnya di set di atas temperatur aktual, jadi kontrol ini mengirimkan sinyal 12 volt ke potek ini ya, relay ini, untuk menyambungkan AC 220 volt ke elemen pemanas seperti itu ya. Jadi ketika temperatur disetting di bawah aktual, jadi 12 voltnya di off sama kontrol ininya, jadi 220 voltnya stop di sini, gak ada supply ke elemen pemanas seperti itu untuk 3 dan 4 ya, untuk ke relay potek. Dan untuk pin 11 12 pin 11 12 pin 11 adalah untuk sensor plus, untuk 12 sensor min ya. Nah, ini untuk kabelnya. Nah, di sini ada dua kabel ya, positif yang merah, biru negatif. Ini untuk kabel sensor pembacaan temperatur dari elemen pemanas ini, seperti itu ya sobat. Untuk rangkaian pertama di sini AC 220 volt ya, ini sama ini biru sama hitam, ini langsung disalurkan ke adaptor 12 volt ya. Dan untuk outputnya di sini positif, ini masuk ke saklar ya, saklar untuk motor vakum. Nah, output saklar ini masuk ke motornya sendiri. Ini untuk rangkaian motor vakumnya. Dan untuk jalur selanjutnya adalah jalur untuk controllernya ya. Ini kabel biru AC 220 volt, kabel hitam juga sama ya, AC 220 volt ke pin 1, pin 2 ya. Pin 3 itu langsung masuk ke relay potek. Pin 4 juga masuk ke relay potek. Ini plus, ini min ya, jangan sampai terbalik. Dan untuk pin 1 relay potek ini juga dapat supply 220 volt ya dari PLN. Dan pin 2 itu nanti langsung masuk ke elemen pemanas ini nih ya, langsung ke elemen pemanas. Ya sobat, kita langsung pasang untuk elemen pemanasnya ya. Kita langsung pasang ke tutup ininya. Ya, kurang lebih seperti ini.
Ini untuk pemanas ya, kabel pemanas. Ini untuk sensor suhu temperatur, ini nih elemen. Ini untuk selang vakum ya. Kita paskan ke lubangnya sobat. Nah, sudah masuk seperti ini ya. Ya sobat ngoprek, di sini elemen pemanasnya sudah saya pasang ya. Sudah saya beli Bosch di sini nih. Dan di bautnya saya kasih lakban anti panas nih. Kurang lebih seperti ini ya. Ya sobat, finishing ya. Kita ambil 220 volt dari sini. Kita langsung sambung ke salah satu elemen pemanas ya. Bebas bolak-balik, bebas nggak apa-apa. Yang gua ini nih ya, kita sambung. Nih, satu kabel elemen pemanas ini langsung ke sumber listrik ya, PLN. Dan untuk satu lagi yang ini ke output relay nomor 2 ya. Kabel heater sudah terpasang sobat. Terakhir adalah kabel sensor suhunya ya. Sensor suhu positif warna merah itu disambung ke pin nomor 11 ya. Dan untuk negatif positif nomor 11, negatif nomor 12. Sambung di sini.
Ya, sudah tersambung sobat. Semua kabel masih di sini sudah tersambung ya. Sobat, saatnya kita pengetesan ya. Kita sambung dulu. Apakah menyala? Nah, sudah menyala ya. Untuk yang merah, yang atas adalah temperatur aktual dari elemen pemanasnya. Untuk 48 itu adalah settingan temperatur. Nah, ketika aktualnya di bawah settingan temperatur, nah untuk relaynya akan berkedip ya. Nah, itu menandakan proses pemanasan ya. Jadi 12 volt output dari sini nih, karena di bawah settingan temperatur ya. Jadi kontrol ini mengirimkan sinyal ke potek untuk menyambungkan arus 220 volt ke elemen pemanas ya sobat. Nah, ini masih di bawah temperatur aktual ya, temperatur settingan masih di 45. Kita akan coba. Ini masih hangat ya. Nah, relaynya masih kedip-kedip ya, menandakan temperatur masih naik. Nah, di temperatur sudah di set point. Ini sudah stabil ya sobat. Kita coba turunkan temperaturnya. Coba turunkan di 40. Temperaturnya bekerja ya. Sekarang kita coba tes untuk motor vakumnya sobat. Kita nyalakan saklar di sini. Ya, untuk vakumnya juga sudah berfungsi sobat. Kita tinggal tutup saja ya, kita rapikan. Sobat, di sini sudah saya rapikan ya. Kawat yang bisa saya gunakan adalah ukuran 0,8 mili ya. Kita coba tes nyalakan. Nah, mantap ya, sudah nyala, temperaturnya juga naik. Kita coba tes untuk motor vakumnya.
berfungsi, mantap. Ini juga naik, kita coba turunkan ya. Kita coba turunkan di bawah settingan aktual. Ini coba turunkan, apakah dia turun? Nah, mantap ya. Ketika diturunkan, temperaturnya juga ikut turun. Ya, kita coba sekarang dengan kaca LCD ini nih. Ini sudah pecah touchscreen-nya, namun LCD-nya masih bagus sobat. Saya coba lepaskan ya, pisahkan. Ini lebih hemat ya, karena tidak perlu mengganti satu set LCD. Sudah terlepas ya sobat. Ini kaca touchscreen-nya yang sudah pecah. Sangat bersih ya. Mantap. Sekian video dari saya ya sobat. Jika video ini bermanfaat, bantu dukung channel saya dengan cara like dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis sobat. Sampai jumpa di kesempatan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.